Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kemarin terakhir sudah selesai materi dinamika rotasi ya, yang setimbang sudah 2 minggu lalu, sama yang kemarin yang berputar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru. Kita langsung 2 bab aja. Kita akan masuk ke elastisitas, terus kita ada sama osilasi. Itu 2 bab yang berbeda. Oke, kita mulai yang pertama dengan judul deh, elastisitas. Di kelas kan udah sampai mana? Fluida, lebih, osilasi, fluida ya. Oke, berarti ini udah ya. Oke, elastisitas ya, yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kalian beneran belajar tentang elastisitas, materi itu cukup banyak sebenarnya untuk materi ini. Cuman untuk TPB, di TPB itu kalau dilihat dari silabusnya, materinya itu dibatasi. Materi elastisitasnya dibatasi hanya untuk mempelajari bab tertentu aja. Dibatasi hanya mempelajari yang pertama itu adalah stres atau nama lainnya tegangan. Stres itu rumusnya apa? Waktu di kelas, stres rumusnya F dibagi A. Oke. Rumus F dibagi A itu, kalian ingatnya itu rumus apa? F bagi A. Rumus apa itu? Ingat nggak? Dulu di SMA. F dibagi A itu adalah rumus tekanan. Nah, sekarang kenapa ini namanya bukan tekanan? Kenapa namanya ini stres atau tegangan? Bedanya apa? Tahu nggak? Kalau tekanan, kan contoh tekanan udara ya. Nah, ini kan dia ditekan oleh udara kan. Nah, kalau tekanan itu biasanya dia melibatkan keseluruhan area. Jadi A-nya adalah luas area dari keseluruhan ini. Sedangkan kalau stres, areanya itu spesifik, hanya yang terkena gaya. Misalkan ini si siapa? Si botol ini saya tarik nih, tarik sini. Saya tarik. Berarti area yang terkena gaya cuma ini doang kan? Berarti kita hanya ngitung luasnya dibagi area ini doang. Jadi A-nya hanya area yang terkena gaya. Kalau tekanan itu biasanya keseluruhan, keseluruhan bendanya. Oke, yang pertama itu stres. Yang kedua kita belajar apa? Strain. Strain itu apa? Regangan. Strain itu rumusnya apa strain? Strain itu sebenarnya lebih ke rasio, rasio perubahan. Jadi kalian harus tahu yang berubahnya apa. Kalau yang berubahnya panjang, maka strainnya itu adalah delta L dibagi L0. Kalau yang berubahnya luas area, maka strainnya itu adalah delta A dibagi A0. Kalau yang berubahnya adalah volumenya, maka strainnya itu adalah delta volume dibagi volume mula-mula. Oke? Nah, coba kalian lihat. Strain berdasarkan rumus ini, dia tidak memiliki satuan. Coba lihat, delta L kan satuannya panjang, meter, dibagi meter. Nggak ada satuan kan? Delta A satuannya meter kuadrat, dibagi A meter kuadrat. Nggak satuan. Delta V dibagi V. Artinya strain nggak punya satuan. Namanya dimensionless. Jadi dia cuma angka doang. Nah, yang ketiga yang kita pelajarin apa? Modulus. Kalian tahu nggak? Modulus itu apa sih sebenarnya? Apa itu modulus? Apa? Apa? Aku energi. Modulus apa modulus? Di kelas? Kan udah kan ini kan ya? Apa itu modulus? Modulus itu sebenarnya adalah konstanta. Konstanta justru bukan elastisitas, konstanta kekakuan. Kekakuan suatu bahan atau material. Konstanta artinya nilainya konstan, tidak berubah. Asalkan materialnya atau bahannya sama. Misalkan sama-sama bahan terbuat dari besi, maka modulusnya modulus besi, bukan modulus benda. Walaupun benda satu misalnya bentuknya kotak, benda dua bentuknya tabung, tapi sama-sama dari besi. Berarti modulus besi. Paham ya? Nah,
Modulus itu konstanta kekakuan. Artinya apa? Semakin besar nilai modulus suatu bahan, maka semakin kaku bendanya. Semakin kecil nilai modulus, semakin elastis bendanya. Oke? Modulus itu rumusnya apa? Apa rumusnya? Modulus, apapun namanya, rumusnya sama, yaitu stres dibagi strain. Oke? Jadi modulus apapun itu, rumusnya selalu stres dibagi strain. Nah, nanti yang membedakan adalah definisi stres dan definisi strainnya apa. Oke, udah. Jadi untuk elastisitas di TPB, kita hanya belajar tiga ini aja. Stres, strain, sama modulus. Bukan berarti elastisitas itu cuma tiga ini. Sebenarnya banyak. Jadi untuk beberapa prodi tertentu, yang spesifik untuk mengkarakterisasi material, biasanya dia ada banyak ini parameternya. Nah, cuman untuk TPB kita belajar begini dulu. Nah, biasanya juga untuk elastisitas seperti ini, kalian akan ditampilkan yang namanya kurva. Kurva elastisitas suatu bahan atau material. Jadi seperti ini, biasanya ini ditunjukkan dalam bentuk grafik. Grafik antara sumbu Y-nya itu adalah stres dan sumbu X-nya itu adalah strain. Oke. Jadi suatu bahan atau material kita bisa tahu berapa nilai konstantanya itu dengan melakukan yang namanya uji. Diuji. Nah, ini misalkan kita lakukan namanya uji tarik. Jadi bahan itu ditarik. Nah, ketika bahan ditarik, kita plotting. Kita hitung stres sama strainnya, terus kita bikin plotting. Nah, awalnya kurva antara stres dan strainnya akan membentuk garis lurus. Oke, nah kayak gini. Nah, ketika kalian tetap memaksakan ditarik lagi dengan yang lebih besar, terus kalian plot lagi stres dan strainnya, ternyata grafiknya tidak lurus lagi. Mungkin seperti ini. Nah, terus kita paksakan lagi, akhirnya dia patah. Oke, nah ketika grafik elastisitasnya itu masih dalam bentuk garis linier, yang ini ya, ini. Nah, ini artinya si bahan tersebut masih berada pada zona elastis. Gitu ya. Tapi ketika kurva elastisitasnya itu sudah tidak linier lagi, seperti ini, maka bahan tersebut memasuki yang namanya fase plastis. Oke, nah titik yang ini nih, ini disebutnya titik patah. Artinya si materialnya udah patah, udah nggak bisa kita tes lagi. Nah, kalian tahu bedanya antara zona elastis sama zona plastis? Bedanya apa? Ya, gitu. Jadi kalau elastis itu kalau kita anggaplah kita bayangin karet. Kalau kalian narik karet, kan dia melar ya. Terus kalian balik, kalian lepas. Kalau karetnya dia kembali ke panjang semula, berarti tarikan yang kita kasih itu masih pada zona elastis nih. Tapi kalau kalian narik karet nih, terus kalian lepas karetnya, ternyata karet jadi melar. Berarti tarikan yang kita kasih sudah memasuki zona plastisnya. Gitu ya. Nah, karena materi kita itu, tadi judulnya apa? Elastisitas kan. Berarti kita hanya mempelajari yang zona elastisnya. Oke? Yaitu ketika kurvanya masih nggak bentuk garis linear. Paham? Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, lihatnya yang linearnya aja ya, kita nggak belajar yang plastisnya. Gradien dari grafik stres versus strain yang ini tidak lain itu adalah nilai dari modulus bahannya. Oke. Coba kita lihat. Gradien itu apa sih? Delta Y per delta X kan? Delta Y-nya berarti kan stres kan? Delta X-nya strain kan? Stres dibagi strain kan modulus. Oke, jadi kalau kalian dikasih grafik terus disuruh nyari berapa nilai modulusnya.
Tinggal hitung aja gradien. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang ini. Jenis-jenis modulus. Oke. Modulus itu ada banyak jenisnya. Karena modulus itu adalah karakter dari suatu bahan. Jenisnya ada banyak. Nah, kita nggak mungkin menjelaskan semua jenis modulus di sekarang, karena nggak keburu juga. Nah, untuk TPB, kita hanya belajar 3 jenis modulus. Yang pertama apa? Modulus yang. Oke, simbolnya adalah E. Ada yang dapat praktikum modulus yang nggak? Dapat nggak? Oke, padahal ini gampang kalau kalian dapat praktikumnya. Gini dong. Jadi ini ada, ini langit-langit. Kemudian di langit-langit itu kita kasih apa suatu material yang mau kita uji tarik. Misalkan kalau biasanya kalau di lab fisika itu kawat baja. Nah, ini dia punya panjang L0. Nah, kemudian si kawat baja ini kalian kasih beban. Dikasih beban sama aja kayak ditarik kan ya, betul ya? Dikasih beban M. Nah, kalau kalian bisa mengamati secara langsung dengan detail, sebenarnya yang terjadi itu adalah seperti ini. Jadi sebenarnya si kawat baja itu dia mengalami perubahan panjang sebesar delta L. Tapi kok kita kayak nggak ngelihat ada yang nama panjang kan? Kalau di kawat baja ya karena perubahannya sangat kecil. Kenapa? Karena baja itu tergolong yang kaku. Cara ngebayanginnya kalau di modulus kayak gini, bayanginnya jangan yang kaku, bayanginnya yang elastis, karet gitu ya. Kan karet kalau kalian kasih beban di bawahnya dia akan melar kan. Nah sebenarnya semua material nggak cuma karet itu sifatnya seperti itu. Semua material kayu, baja, besi, tembaga, apapun itu. Oke? Nah yang bertanggung jawab atas sifat material seperti itu adalah namanya modulus yang-nya. Nah, di sini yang disebut sebagai stres yang, tadi stres rumusnya apa? F dibagi A, betul ya? Nah, F-nya bisa kalian ganti. Jadi apa? F kan tarikan ya, bisa kan ganti jadi beratnya. Berat beban. Paham? Berat beban juga bisa kalian ganti sih. Kalau misalkan kalau nggak ada, diganti jadi apa? Jadinya tension atau tegangan tali. Paham ya? Jadi F-nya itu bisa kalian ganti jadi berat beban, atau kalau nggak ada informasi berat beban, bisa ganti jadi tension. Oke? Nah, terus A itu yang mana sih? Coba kita zoom. Kalau kita melakukan zoom dari si kawat itu, oke, kita zoom ya. Sebenarnya kan kawat itu seperti ini kan, tabung gitu kan sebenarnya. Nah, yang disebut A itu adalah luas area yang terkena gaya. Berarti yang ini doang, yang lingkaran ini doang. Paham? Seperti ya? Jadi A-nya itu adalah hanya luas area tertentu saja yang terkena gaya. Oke, itu stresnya. Terus strain-nya. Strain yang. Ini yang berubah apa? Panjangnya kan. Berarti strain-nya adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Oke, sehingga dari sini kita bisa tahu namanya modulus yang. Modulus itu siapa modulus? Stres dibagi strain. Oke, stres dibagi strain. Itu adalah nilai modulus. Karena stres yang kita adalah F per A dibagi dengan strainnya. Delta L per L0. F-nya dapat digali jadi mg. L0-nya naik ke atas, dikali delta L. Oke, paham ya? Ini namanya modulus yang. Modulus kedua apa yang dipelajari di kelas? Apa lagi? Modulus? Modulus shear. Atau nama lainnya modulus geser. Bisa simbolnya G.
Oke. Nah, biar mudah untuk ngebayangin ya, kalian bayanginnya benda yang elastis. Oke? Bayangkan kalian punya agar-agar jelly, bayang? Bentuknya balok kayak gini deh, agar-agarnya. Oke, seperti ini agar-agarnya. Oke, baik ya. Anggaplah agar-agar kita bentuknya adalah jelly seperti ini. Nah, agar-agar ini sama kalian dikasih gaya, didorong gitu ya, si gaya ya. Bayang? Tapi dorongan kalian tidak sampai ngebuat agar-agarnya gerak. Kebayang? Kayaknya agar-agar cuma ditol-tol doang. Kebayang? Apa yang terjadi? Kalau kita bisa lihat secara detail, dia akan jadi seperti ini. Bayang nggak kalian? Bayang? Jadi sebenarnya agar-agarnya jadi kayak goyang-goyang gitu kan. Nah, terjadi yang namanya pergeseran. Pergeseran posisi agar-agar sejauh delta X. Nah, sebenarnya nggak cuma agar-agar, semua material ketika kalian dorong, tapi dia tidak bergerak, dia bakal bergeser seperti ini. Cuman, satu lagi, balik lagi ke sifat materialnya. Kalau dia semakin kaku, kita nggak bisa amati langsung. Karena perubahannya sangat kecil. Paham? Nah, yang bertanggung jawab atas sifat material seperti ini adalah nilai dari modulus gesernya. Nah, di sini yang disebut sebagai stress shear, stress geser, itu apa tadi? F dibagi dengan A. F-nya yang kita kasih kan. A-nya itu adalah luas area yang terkena gaya. Jadi nggak seluruh luas dari baloknya, tapi hanya luas tertentu saja yang terkena gaya. Nah, kemudian strain-nya. Strain shear. Nah, tadi kan saya bilang ke kalian ya, yang membedakan modus itu adalah definisi stress dan strain. Coba kalian lihat. Kalau pada kasus modulus yang strain-nya itu kan delta L per L0 ya. Delta L sama L0-nya sejajar. Delta L-nya segini, L0-nya segini. Di sumbu yang sama kan. Nah, bedanya sama modulus shear itu kan dia bergeser sejauh delta X kan. Tapi delta X-nya bukan dibagi dengan yang sejajar dengan delta X. Tapi justru yang tegak lurus dengan delta X. Yang mana? Yang ini. Paham? Jadi delta X dibagi dengan L. Syaratnya adalah delta X-nya harus tegak lurus dengan L. Paham ya? Kalau di modulus yang delta L sama L0-nya itu harus sejajar. Kalau di modulus shear, delta X sama L-nya harus tegak lurus. Sehingga kita bisa tahu nilai dari modulus shear-nya. Yaitu apa? Stress shear dibagi dengan strain shear. Oke, okay. Stress shear-nya adalah F per A, strain shear-nya adalah delta X per L. Paham ya? Jadi modulus, apapun itu namanya, selalu definisinya adalah stress dibagi strain. Kalian udah dikasih soal LTM3 kan? Oke, okay. Saya akan kasih soal yang mirip kayak LTM3, tapi bukan, tapi nggak sama persis. Mirip aja. Yang supaya kita belajar tentang modulus shear. Mana ya? Oke, ini. Ini soalnya mirip.
ada di LTM3 kalian. Mirip, tapi nggak sama ya. Oke, baca dulu aja. Kita mau Oke, udah dibaca? Udah ya? Oke, biar kalian lebih paham, kita akan coba gambar ulang aja. Jadi kan kayak gini ya, kalau kalian baca ya. Ini ada tembok. Tembok. Kemudian dia bilang dari tembok itu keluar baja ya. Apa sih? Batang baja ya. Oke, gambarin aja dulu. Anggaplah ada batang baja seperti ini. Jadi kalau kalian menggambar ulang, kalau bisa gambarnya jangan terlalu kecil ya. Karena kalau kecil nggak kelihatan maksud soalnya apa. Oke, bayang ya, gini ya. Kemudian ujung dari batang baja, dia bilang apa? Dikasih beban ya. Kasih beban. Kayak gini. Masanya adalah M. Gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengamati secara detail dari batang baja itu, sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sebenarnya itu yang terjadi seperti ini. Terjadi yang namanya defleksi atau penyimpangan atau pergeseran sejauh delta I. Bayang nggak? Bayanginnya ingat, jangan bayanginnya pasan kalau kita lihat batang baja dikasih beban gitu-gitu aja kan, karena baja itu terlalu kaku. Bayanginnya yang elastis. Coba ada yang punya penggaris nggak panjang? Pinjam deh. Ada? Pinjam. Nah, sebenarnya tuh kalau ada yang pasti nggak? Pasti ada. Coba nggak apa? Itu, nah itulah lebih elastis tuh. Jadi cara kalian ngebayanginnya itu adalah bayanginnya bendanya jangan yang kaku. Kalau yang kaku nggak kelihatan. Semakin asli semakin kan gini kan awalnya. Anggapnya lurus gitu ya. Terus dikasih beban. Gini kan. Nah, sebenarnya semua benda tuh kayak gini ketika dikasih beban. Tapi tergantung dari sifat bendanya, apakah dia elastis atau kaku. Semakin besar nilai modulus, semakin kaku. Semakin nggak bisa kita lihat perubahannya karena saking kecilnya. Tapi kalau semakin elastis kayak gini, kelihatan perubahannya. Paham ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya batang baja pun dia mengalami perubahan seperti ini. Nah, saya tempat tulis dulu ya, yang diketahui ada apa aja. Pertama dia kasih tahu yang namanya tegangan geser itu apa? Stress shear. Betul ya? Stress shear. Stress shear-nya adalah 6,82 pangkat 6. Ada apa lagi? Panjang batang tuh ini ya, L-nya ya. L-nya itu sebesar 0,15 meter. Terus apa lagi? Luas penampang. Luas penampang itu yang ini. Luas area yang menahan si beban. Berapa luas areanya? 2,3 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, pertanyaan A apa? Hitunglah berapa massa beban yang tergantung. Gitu ya. Nah, dapat dari mana nih masanya? Didapat dari stress shear. Tadi stress shear rumusnya apa? F dibagi dengan A kan? F-nya dapat kalian ganti kan? Jadi apa? Mg. F kan gaya, betul kan? Kan dia ditarik oleh tali. Tapi kan seberat Mg kan? Berarti F-nya dapat jadi Mg. Oke, udah deh. Stress shear kan tahu 6,82 dikali 10 pangkat 6. M-nya nggak tahu kan? Tapi G-nya 10 kan? Berarti 10 dikali M. Nah, A-nya masukin. 2,3 10 pangkat min 4. Coba lihat, ada berapa variabel? 1. Coba hitung pakai kalkulator, solver, cari M-nya.
Hitung. Sama? Oke. 156,86. Satuannya? Satuannya M. M itu apa? Kilogram. Oke. Berarti, bentar ya. Berarti bebannya itu adalah beratnya 156,86 kilo. Terus yang B lihat, dia minta defleksi vertikal. Berarti yang delta Y itu ya, seberapa jauh dia menyimpang. Kalau dikasih tahu nilai modulus geser, berarti itu nilai G-nya. Nilai G-nya adalah 8,1 kali 10 pangkat 10. Oke. Yang diminta defleksi. Dapat dari mana? Dapat dari nilai modulus geser. G rumusnya apa tadi? Stress, shear, dibagi strain. Shear. Gitu ya. Jadi G-nya berapa? 8,1 ya. 8,1, 10 pangkat 10. Stress shear-nya 6,82. 6,82 kali 10 pangkat 6. Nah, strain-nya. Ini kan mengalami defleksi kan, delta Y kan. Nah, ingat, kalau strain shear, berarti delta Y-nya harus dibagi dengan panjang yang tegak lurus. Apa yang tegak lurusnya dengan delta Y? L kan ya. Berarti delta Y dibagi dengan L-nya berapa tadi? 0,15. Betul? Dapat dong delta Y-nya. Kalkulator. Pakai solve lagi. Jadi ingat ya, kalau di strain shear, strain-nya itu harus perubahan dibagi panjang. Tapi panjangnya yang tegak lurus. Bukan panjang yang sejajar dengan pergeserannya. Paham ya? Kalau di modulus Young, strain-nya itu yang sejajar. Delta L dibagi L0. Dapatnya berapa? Berapa? Udah? Berapa? 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 Sama nggak? Beda lah. No. Coba lagi. Yang lain berapa? Berapa dapatnya? Berapa? 1,26 kali 10 pangkat 26 kali 10 pangkat min 5. Satuannya apa? Meter. Ini kan kira-kira 12,6 mikro kan? Kan kalian nggak bisa ya mengamati langsung mikrometer kan? Ya paling kayak misalnya itu senti. Kalau senti masih bisa dikatakan kan ya, mili masih bisa lah. Tapi kalau udah mikro kan udah susah kan? Makanya kita nggak bisa melihat secara langsung perubahan dari dari si bajanya itu berapa. Karena nggak kelihatan. Padahal dia udah dikasih beban yang sangat berat. Paham ya? Jadi defleksinya kecil banget. Nah, tapi sebenarnya kalau diukur pakai alat ya ada perubahannya. Oke, itu yang modulus shear. Yang ketiga apa? Modulus? Modulus apa di kelas? Modulus bulk ya. Bulk. Oke. Nah, sama kayak tadi, untuk bisa memahami modulus itu, kalian bayanginnya benda yang elastis. Ya, biar kelihatan perubahannya. Bayangkan kalian niup sebuah balon. Oke. Ini balon ya. Niup berarti di dalamnya ada udara dong. Betul ya? Kalian niup di medium udara. Kalian di kelas udah sampai fluida kan? Udah kan ya? Belum? Serius? Oke. Nah, udara tuh fluida kan? Sifat fluida salah satunya adalah
dia akan menekan benda yang ada di dalamnya ke segala arah, dari segala arah. Maka udara di luar, dia akan menekan balon dari segala arah. Gitu ya. Tapi kan di dalam balon juga ada udara kan? Udara di dalam balon juga akan tekan balik dari ke segala arah juga. Bayang kan? Bayang ya. Nah, ketika tekanan di luar balon sama dengan tekanan di dalam balon, maka balon akan fix bentuknya segitu. Kalau lebih besar tekanan di luar balon, balon akan mengecil. Gitu kan ya? Kalau lebih besar tekanan di dalam balon akan mengalami apa namanya membesar. Nah, sekarang coba kalian bayangin. Coba kalian bayangin, kalian paksakan balon ini masuk ke dalam air. Paksain, tapi dalam banget. Bayang, yang terjadi kalau kita bisa amati, balonnya pasti akan mengalami penyusutan. Kenapa? Karena tekanannya. Karena sekarang yang menekan dia bukan udara, tapi air. Kan kalian tahu kan di fluida, tekanan dari air itu jauh sangat besar, betul ya? Dibandingkan tekanan udara. Kenapa? Kenapa tekanan di air lebih besar daripada tekanan udara? Karena kepanjangan. Karena apa? Densitas. Karena densitas dari air lebih besar dibandingkan densitas medium udara. Nah, itulah. Sebenarnya nggak cuma balon, semua material ketika kalian ubah tekanan di sekelilingnya, dia akan mengalami perubahan seperti ini. Bahkan kalian juga sama. Kalau ketika kalian tekan nyelam ke dalam air, kalau kita bisa ngitung detail secara itu kalian, volume kan akan mengecil. Karena yang menekan kalian jadinya air kan. Nah, yang bertanggung jawab atas sifat material seperti ini adalah modulus bulk-nya. Nah, pada kasus ini yang disebut sebagai stress bulk adalah apa ya? Perubahan tekanan. Jadi di stress bulk-nya kita nggak pakai F per A, tapi pakainya pressure. Kenapa? Karena keseluruhan area terkena gaya-gaya dari luar. Jadi nggak cuma satu sisi atau beberapa sisi aja, tapi keseluruhan areanya. Kalau tadi kan kita pakainya nggak pressure tapi F per A, karena hanya beberapa area saja yang terkena gayanya kan ya. Kalau sekarang kan semuanya terkena. Delta pressure berarti kalau kita mindahin balon dari udara ke air, berarti delta pressure-nya P air min P udara kan. Karena kan yang namanya delta kan air kurang awal. Nah, sedangkan yang disebut sebagai strain bulk, apa? Ini apa yang berubah? Volumenya kan? Berarti strain-nya adalah delta volume dibagi volume mula-mula. Sehingga berdasarkan info tersebut, kita bisa tahu apa sih sebenarnya rumus dari modulus bulk, yaitu stress bulk dibagi dengan strain bulk. Oke, stress bulknya adalah delta pressure, sedangkan strain bulknya adalah delta V dibagi V0. Betul ya? Oke, coba kalian perhatikan. Ketika kita memindahkan balon ini dari medium udara dipindahin ke medium air, berarti kan delta pressure-nya P air min P udara ya. Karena P air lebih besar daripada P udara, maka delta pressure-nya positif. Artinya stress bulk-nya positif ketika kita memindahkan dari udara ke air. Tapi coba kalian lihat, volumenya mengecil kan? Kalau volumenya mengecil, berarti delta volumenya negatif dong. Berarti strain-nya negatif kan? Betul? Artinya, ketika kita memindahkan dari udara ke air, stress bulk kita positif, tapi strain kita negatif. Kalau dibalik gimana? Kalau saya memindahkan balon dari air ke udara, maka stress bulk-nya yang negatif. Karena P udara lebih kecil daripada P air. Tapi dia mengembang. Strain-nya positif kan? Artinya,
Pada kasus modulus bulk, stres dan strain selalu berbeda tanda. Kalau stresnya positif, strainnya negatif. Kalau stresnya negatif, strainnya positif. Padahal yang disebut sebagai modulus itu adalah konstantanya harus bernilai positif. Maka kalian di beberapa buku akan ada tanda minus di depannya untuk modulus bulk atau dikasih tanda mutlak. Paham ya? Jadi, pemberian tanda minus atau tanda mutlak di modulus bulk semata-mata hanya untuk memastikan kalau nilai modulusnya selalu positif. Karena modulus harus positif, ada modulus yang negatif. Paham ya? Jadi khusus buat modulus bulk, dia ada tanda minus atau tanda mutlak. Oke, udah. Itu adalah materi elastisitas. Di TPB cuma belajar stress, strain, sama modulus. Modulus kita belajar modulus shear, modulus bulk, sama modulus Young. Oke? Nah, kita masuk ke bab keduanya. Bab keduanya adalah osilasi. Ada yang udah sampai sini belum di kelas? Udah? Udah? Udah kan? Oke, ini bab yang berbeda ya sama elastisitas ya. Oke. Ada yang dapat praktikum osilasi nggak di fisika dasar? Dapat? Dapat. Yang mana? Yang pegas apa yang bandul? Oke. Osilasi itu apa sih? Osilasi apa? Apa? Hah? Apa? Osilasi? Osilasi itu adalah gerak yang sifatnya periodik. Apa itu periodik? Gerak yang berulang. Gerak yang berulang di sekitar titik setimbangnya. Paham kalian? Jadi fenomena gerakan berulang di sekitar titik setimbang itu adalah gerak osilasi. Oke, kita akan memulai dengan mengidentifikasi jenis-jenis gerak osilasi. Ada berapa jenis osilasi di kelas? Ada berapa? 23, ayo. Yang pertama apa? Yang pertama adalah osilasi harmonik sederhana. Kadang disingkatnya kalau itu OHS. Oke, osilasi harmonik sederhana itu kayak gimana? Yang kayak gimana? Yang kayak gimana? Ada lo? Apa? OHS itu yang kayak gimana? Yang mana? OHS itu adalah gampangnya ya. Ini adalah gerak osilasi tanpa disertai yang namanya gaya hambat. Oke, bayanginnya gini. Bayangin kalian main bandul, oke, bandul tahu ya? Tapi mainnya nggak di sini, mainnya di ruang hampa udara. Oke, main bandul di ruang hampa udara. Secara teorinya, kalau kalian main bandul di ruang hampa udara, bandul tersebut tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Kenapa? Karena tidak ada. Itu namanya gerak osilasi harmonik sederhana. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Osilasi teredam. Teredam. Apa itu? Ini adalah gerak osilasi disertai gaya hambat. Contoh, kalian main bandul di ruangan ini aja deh, main bandul. Gitu ya. Kalian lepasin kan? Udah kalian diemin. Lama-kelamaan berarti kan? Padahal nggak kalian apa-apain kan? Karena ada gaya hambat dari udara. Itu namanya osilasi teredam. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Osilasi teredam terpaksa. Kayak yang kayak gimana tuh? Ini adalah gerak osilasi disertai
adanya gaya hambat dan adanya gaya eksternal untuk menghentikannya. Oke, contohnya gini. Kalian main badul di ruangan seperti ini ya. Main badul gini kan ya. Nanti lama kawan berarti kan. Tapi kan lama ya. Bisa nggak kita bikin cepat? Bisa. Pegang aja talinya. Paham? Itu namanya osilasi teredam terpaksa. Jadi ada gaya eksternal yang dipakai, ditambahkan untuk mempercepat terjadinya supaya dia berhenti. Paham? Oke, bayangnya bedanya itu ya. Untungnya materi silabus untuk osilasi untuk TPB kita hanya belajar OHS. Kita nggak belajar osilasi teredam untuk TPB dan tidak belajar osilasi teredam terpaksa. Oke? Kenapa? Karena matematikanya. Matematikanya kalian belum sampai buat paham itu. Bahkan sebenarnya ya, untuk OHS juga kalian itu belum sampai matematikanya. Sebenarnya. Karena matematikanya itu ada di matematika 2 sebenarnya. Tapi karena masih sederhana bisa kita akalin. Tapi kalau yang teredam terpaksa udah susah ngakalinnya. Paham ya? Jadi sekarang kita cuma belajar OHS. Nggak belajar teredam, nggak belajar teredam terpaksa ya. Oke, jadi kita fokusnya ke OHS. Sekarang kita masuk ke yang namanya contoh. Contoh-contoh gerak OHS. Sebenarnya ada banyak gerak OHS itu. Tapi untuk TPB, kita hanya belajar dua contoh gerak. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah OHS pada kasus pegas. Oke? Bayangin seperti ini. Kalian punya pegas. Pegasnya itu dihubungkan dengan balok. Oke, kebayang? Baloknya punya massa M. Jadi yang punya massa M itu bukan massa pegas ya, tapi massa balok yang terhubung dengan pegas. Pegasnya nggak punya massa. Dia cuma punya konstanta pegas. Oke? Nah, ini adalah kondisi setimbangnya. Kondisi setimbangnya. Kayak biasanya, setimbang itu disebutnya X sama dengan 0. Oke? Berarti ini pegasnya tidak mengalami ditekan atau jadi ditarik. Oke? Kalau saya diemin aja kayak gini, bendanya bakal gerak osilasi nggak? Enggak. Jadi supaya gerak osilasi gimana? Harus diganggu. Begitu kan ya? Jadi secara konsep itu, gerak osilasi adalah gerak yang mengganggu dari kondisi timbangnya. Jadi kondisi timbangnya diganggu supaya dia bergerak. Jadi nggak didiemin doang. Gimana cara gangguinnya? Bisa ditarik, bisa didorong. Misalkan saya tarik deh. Saya tarik sejauh X. Bayang? Maka kalau saya tarik sejauh X, pegasnya pun ketarik kan sejauh X, ya nggak sih? Ingat nggak waktu kita belajar pegas? Kalau pegasnya ketarik atau ketekan, maka muncul gaya pegas. Gaya pegasnya kemana? Kita main pegas nggak? Coba ya, pegas, kalian tarik. Apa yang kalian rasakan di tangan kalian? Kayak ada yang mau narik sini kan? Nah, itu gaya pegasnya. Jadi gaya pegasnya adalah ke arah sini. Paham kalian? Nah, gaya pegas ini disebutnya sebagai gaya pemulih. Oke? Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih itu adalah gaya yang selalu mengarah ke titik setimbangnya. Gaya yang selalu menyeimbangkan. Oke? Nah, bayangin kan udah tarik ya sejauh X kan? Terus saya lepas. Apa yang terjadi? Udahnya gerak. Betul ya? Kalau bergerak berarti apa? Sigma F-nya sama dengan M dikali A. Betul? Ada gaya apa aja? Cuman gaya pegas kan? Karena gaya yang narik saya lepas. Betul? Tapi lihat, gaya pegas arahnya berlawanan dengan arah
tarikan yang saya kasih. Maka gaya pegas nilainya minus F pegas. M dikali A. Ingat nggak waktu kita belajar dinamika, gaya pegas rumusnya apa? K kali delta X kan ya? Berarti K dalam kurung X min X0. Karena X0-nya kita anggap 0, berarti jadi KX. Sudah? Jadi ini min KX. Boleh nggak saya bilang kalau A itu adalah turunan kedua dari X terhadap waktu? Boleh? Jadi gini, boleh ya? Kalau coba jadi gini, boleh nggak? Boleh ya? Saya bagi semuanya dengan massa, terus saya satuin di satu ruas. Boleh? Ini namanya apa di matematika? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ini namanya di matematika adalah persamaan diferensial orde kedua. Ini kalian belum belajar. Ini baru belajar nanti di matematika 2 kalau kalian dapat. Oke? Nah, kan susah nih ya. Saya belum mau nerangin ini, tapi kan belum belajar. Oke, kita pakai ini deh, analogi aja. Kalian kalau persamaan kuadrat udah belajar dong? Oke. Kalau kalian dikasih persamaan kuadrat, misalkan x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Ya. Apa yang dicari? X-nya kan? Berarti kan disuruh mencari solusi X-nya. Sama. Ketika kalian dikasih PDO2, kalian diminta untuk mencari solusinya. Mencari X-nya. Paham? Kalau persamaan kuadrat, nyari X-nya gimana? Pakai rumus ABC. Iya nggak sih? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Betul ya? Kalau PDO2 gimana? Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya beneran. Jadi PDO2 nggak ada rumus buat mencari solusinya. Terus diapain dong? Kita tebak. Ditebak. Beneran, ditebak. Nah, karena kita tidak menggunakan rumus, kita menebak solusi. Maka biasanya PDO2 itu solusinya nggak cuma satu biasanya. Ada beberapa tebakan yang benar. Oke, paham? Nah, karena kalian nggak belajar, kita langsung aja. Kalau kita punya PDO2 yang seperti ini, yang sederhana, yang cuma turunan kedua, ditambah konstanta, dikali fungsi, sama dengan 0, solusinya ada banyak. Tapi, untuk TPB, solusi umum yang diinginkan itu adalah, berarti dia mintanya X kan ya? Karena dia terhadap waktu, di X fungsi T kan? Nah, yang diinginkan TPB itu adalah yang sinusoidal. Amplitudo dikali boleh sin, boleh cos. Tergantung soalnya maunya apa. Oke? Anggaplah sin. Yang namanya sin pasti punya sudut dong. Sudut itu berarti omega T. Karena kita nggak tahu, kita kan nebak ya. Kita nggak tahu sin yang benar itu, yang solusinya itu, sin yang kayak gimana. Sin yang dari 0, atau sin yang dari pi per 2 mulainya, atau sin dari 30 derajat mulainya, kan nggak tahu kan ya. Karena nggak tahu, kita tambahin juga yang namanya fasa awal. Paham? Karena kita nebak. Nah, ini yang diminta soal. Diminta TPB adalah kalau nggak sin cos. Ada nggak yang lain? Ada. Karena nebak. Ada beberapa solusi yang bisa menyelesaikan PDO2 ini. Selain sin cos, ada lagi ada. Cuman untuk sementara kita nggak belajar. Oke? Nah, tahu nggak masalahnya di mana? Masalahnya adalah yang diminta soal adalah solusi khusus. Soal nggak mau kalau dikasih kayak gini. Pasti nggak ada nilainya. Yang diminta adalah solusi khusus. Nah, berarti kan sekarang caranya adalah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya nggak sih? Bagaimana cara mengubah solusi umum kita menjadi solusi khusus. Ada yang tahu nggak? Gimana caranya mengubah solusi umum yang udah kita tahu menjadi solusi khusus? Tahu? Dan gimana? Gampang aja. Caranya itu adalah kalian harus tahu
berapa nilai amplitudo, omega, dan fase awal. Kalian harus tahu angkanya. A-nya itu berapa sih? Omeganya itu berapa sih? Fase awalnya berapa sih? Paham? Kalau kalian masih belum tahu A-nya berapa, omeganya berapa, atau fase awalnya berapa, berarti solusi kalian masih solusi umum. Paham ya? Berarti sebenarnya osilasi di TPB sebenarnya tuh kalian cuma diminta mencari A-nya berapa, omeganya berapa, fase awalnya berapa. Paham? Oke. Menurut kalian, dari 3 parameter ini, A, omega, fase awal, mana yang paling mudah dicari terlebih dahulu? Apa? A, omega, atau fase awal? Yang paling mudah dicari apa? Omega. Jadi yang paling mudah dicari adalah mencari omega. Oke. Gimana nyarinya? Carinya gini. Sederhana aja. Kalian tinggal masukkan solusi umum kalian ke persamaan diferensial orde keduanya. Masukkan solusi umum kita ini ke dalam PDO2. Oke? Lihat caranya. Tadi kan kita maunya sin ya. Anggaplah sin. A sin omega T ditambah fase awal. Betul? Kalau saya turunkan sekali, jadinya apa? V. Betul nggak sih? Coba turunin. Jadinya apa? A omega cos omega T ditambah fase awal. Betul? Turunin sekali lagi. Jadinya apa? A. Jadi apa ini? Turunin. Min A omega kuadrat sin omega T ditambah fase awal. Betul? Udah. Masukinlah ke PDO2 kita. Di mana PDO2-nya? Ini kan? Copy. Paste. Lihat. D kuadrat X per DT kuadrat. Sama kan kayak itu. Betul? Masukin. Berarti jadinya apa? Min A omega kuadrat sin omega T ditambah fase awal ditambah K dibagi M. Dikali X kan ya? Tadi X-nya apa? Ini kan? Betul? Masukin. A sin. Paham kalian? Ngerti nggak? Paham ya? Boleh pindah ruas kan? Paham? Ngerti? Oke, berarti bisa kita coret ya. Sini coret. Coret. Betul? Ayo coret. Maka kita akan dapat apa? Omeganya sama dengan akar K dibagi M. Apakah ini adalah omega untuk semua kasus pegas? Enggak. Itu hanya untuk kasus pegas sederhana seperti ini. Kalau pegasnya udah aneh-aneh, gimana? Ya kalau pegasnya udah aneh-aneh, ya bikin lagi persamaannya. Sampai dapat PDO 2-nya. Kalau dapat PDO 2, gampang. Konstanta yang ada di depan fungsi ini dipastikan adalah omega kuadrat. Jadi, omega untuk pegas belum tentu akar K per M. Ini hanya untuk kasus pegas sederhana. Kalau udah dimodif, terus bikin PDO2-nya lagi. Tapi ini berlaku untuk pegas sederhana yang horizontal maupun vertikal. Oke? Itu buat nyari omega. Terus apa yang belum? Mencari apa? A sama fase awal ya? Oke. Karena kita mau mencari
amplitudo, dan fase awal. Gimana caranya? Jujur aja, mencari A sama fase awal, ini tuh nggak ada rumusnya. Nggak ada rumus bakunya. Untuk mencari A itu apa, cari fase awal tuh apa rumusnya. Tapi ini didapatkan dari keadaan awal soal. Oke? Jadi K sama fase awal tuh A sama fase awal tuh didapatkan dari keadaan awal soal. Masa kalian bingung ini maksudnya kayak gimana ya keadaan awal soal kan? Kayak biar kalian paham, coba kita lihat soalnya aja langsung. Ini soal UTS, bukan yang ini. Nah, ini ada di modul kalian. Baca dulu ya. Dari baca. Ini kalau kalian baca kan sebenarnya kasusnya sama kayak kasus biasa ya. Apa? Pegas horizontal biasa. Gambarnya sama kayak yang ini. Oke. Kita copy aja. Oke. Terus yang diketahuinya ada apa aja? Massa bendanya 1 kg. Terus apa lagi? Frekuensi osilasi 2 Hz. Ada apa lagi? Nah ini. Ini disebutnya keadaan awal soal. Keadaan awal soal itu bukan berarti harus ketika T sama dengan 0. Berapapun yang dikasih tahu soal itu namanya keadaan awal soal. Jadi dia bilang keadaan awal soalnya adalah ketika T sama dengan 1, simpangannya itu adalah 5 akar 3 kali 10 pangkat min 2. Simpangan itu X, oke? Dan kecepatannya ketika 1 adalah min 20 V kali 10 pangkat min 2. Paham? Ini informasi yang diketahui soal. Pertanyaan A apa? Konstanta pegas dan amplitudo. Oke. K dan amplitudo. Karena soalnya persis sama dengan soal yang saya tadi bikin ya, pegas sederhana, udah pasti omeganya itu adalah akar K dibagi M. Betul? Omega rumusnya apa? 2pi dikali frekuensi, betul? K dibagi M. Karena frekuensinya adalah 2, maka yang dapatnya adalah 4V akar M1 kan? K, betul ya? Berarti K-nya berapa? 16 pi kuadrat. Satuannya K apa? Kalau kata pegas? Newton per meter. Oke, paham? Terus mencari apa lagi? Amplitudo. Tadi saya bilang apa? Mencari A, nggak ada rumusnya kan? Jadi kita harus cari sendiri. Oke. Kalian maunya apa nih solusinya nih? Sin atau cos? Dia nggak minta kan ya? Dia nggak minta fungsi apa kan? Artinya bebas. Maunya apa? Boleh. Terserah kalian. Amplitudo sin omega T tambah fasa awal. A-nya kan nggak tahu kan? Tapi omeganya tahu, yaitu 4V. Fasa awalnya nggak tahu. Gitu ya? Di soal, tadi dia bilang apa? Ketika T-nya sama dengan 1, posisi X ketika 1 adalah 5 akar 3 dikali 10 pangkat min 2. Betul? Masukin ke fungsi X. 5 akar 3, 10 pangkat min 2 sama dengan amplitudo dikali sin 4V. Kayak 1 4V kan? Ditambah fasa awal. Betul? Lihat di situ.
Di sini ada 4 V. Betul? Ada 4 V di dalam fungsi sin atau fungsi cos. 4 V itu kan kelipatan dari 2 V. Itu disebutnya adalah pengulangan fasa. Coba kayak gini. Berapa sin 30 derajat? Setengah. Berapa sin 2V ditambah 30 derajat? Setengah. 2V kan artinya muter sekali. 2V, satu putaran penuh, tambah 30. Ya, sin 30 kan? Berapa sin 4V tambah 30 derajat? Setengah. 4V berarti 2 kali putaran. Terus ditambah 30. Paham? Nah, artinya, karena itu adalah pengulangan fasa, kita bisa tulis seperti ini. Paham? Tidak usah memasukkan 4V-nya. Karena pengulangan doang. Lihat ada berapa variabel? 2. Nggak mungkin kan kita kerjain. Benar nggak? Kalau nggak mungkin, kotakin aja. Oke. Terus tadi soal ngasih tahu apa lagi? Ngasih tahu V kan ya? Berarti kita cari dulu fungsi V-nya. Gimana di V? Turunan kan ya? Coba turunin. 4V dikali A dikali cos. Paham kalian? Ngerti? Masukin. Tadi dibilang apa? V ketika 1 nilainya adalah min 20pi dikali 10 pangkat min 2, betul? Masukkan ke dalam fungsi V-nya, min 20V kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4V dikali A dikali cos 4V ditambah fasa awal, betul? Sederhanain. Coret P-nya boleh? Coret 4-nya boleh? Maka kita akan punya min 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A dikali cos fasa awal. Pastikan pengulangan. Sekarang kalian punya 2 pertama, betul? Dan punya 2 variabel. Kebetulan variabelnya sama kan? A dan fasa awal kan? Secara matematik bisa nggak dikerjain? Bisa. Karena kita mau nyari A, berarti kita harus menghilangkan fasa awal, benar nggak? Masalahnya adalah fasa awalnya ada di dalam sin dan di dalam cos. Berarti kita juga harus menghilangkan sin dan cosnya. Gimana caranya? Apa? Gimana caranya? Menggunakan rumus identitas. Sin kuadrat fasa awal ditambah cos kuadrat fasa awal sama dengan 1. Sin-nya masukin. 5 akar 3, 10 pangkat min 2 dibagi A, ditambah betul ya? Ada berapa variabel? Cari pakai kalkulator. Berapa dapatnya? Berapa? 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 Belum? Ya? Sama nggak? Hah? Kok bisa? Coba yang benar. Coba hitung lagi benar. Tapi dapetnya sama. Berapa dapetnya?
0,1. Oke. Amplitudo kan positif ya. Ambilnya 0,1. Satuannya apa amplitudo? Meter. Oke, paham ya? Apakah selalu cara nyari A itu seperti ini? Enggak. Kadang dia ngasih tahu dalam bentuk kata-kata. Contoh, pegas ditarik sejauh 10 cm, kemudian dilepas. Kalian bayangin, kalau pegas ditarik 10 cm, terus dilepas, dia akan bergerak. Paling jauh berapa? 10 cm kan? Berarti 10 cm adalah amplitudo. Paham ya? Jadi nggak selamanya harus kayak gini nyari amplitudo. Ngerti ya? Karena emang nggak ada cara bakunya. Oke, terus yang B minta apa? Simpangan sebagai fungsi waktu. Simpangan itu xt. Berarti dia minta yang lengkap ya. X sebagai fungsi T. Tadi apa? Amplitudo. Sin dari kalian sin kan ya? Omega T ditambah fasa awal. A-nya tahu. Omeganya tahu. Fasa awalnya belum, betul? Ini berarti masih solusi umum. Berarti tugas kalian apa? Mencari fasa awal. Gimana caranya? Karena kita udah tahu amplitudo, tinggal masukin aja. Pilih aja salah satu. Mau yang mana? Atas atau bawah? Bawah? Boleh. Berarti min 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan amplitudo. Ayah tahu kan? Nomor 1 kan? Dikali cos fasa awal. Berarti cos fasa awal adalah min setengah. Betul? Cos berapa yang hasilnya min setengah? Nah, ada 2. Cos bernilai negatif di mana? Di kuadran 2 dan kuadran 3. Di kuadran 2 berapa? Kan 30 tuh positifnya kan? 180 min 30 berapa? 100 sangat 60 ya. 60 berarti 120 kan ya? 20 itu berarti berapa? 2 V per 3. Kalau di kuadran 3, 180 tambah 60 berapa? 240. Sama aja 4 V per 3. Gak mungkin dua-duanya benar. Yang benar cuma 1. Terus gimana? Ya harus dicek lagi. Cross check. Oke, cross check. Karena tadi kalian memilihnya yang bawah kan, berarti nggak cross checknya pakai yang atas. 5 akar 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,1 sin fasa awal. Betul? Berarti sin fasa awalnya setengah akar 3. Sin berapa yang hasil setengah akar 3? Ada 2. Yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Udah, lihat irisannya di mana. Tadi kan 2 dan 3. 2. Mana irisannya? 2. Berarti fasa awal yang benarnya itu adalah 2V per 3. Kalau misalkan tidak ada informasi lagi, sehingga kita nggak bisa nge-cross check, biasanya kita ambil yang kuadran terkecilnya. Biasanya, oke? Okay? Tapi kalau ada informasi, ambil yang kuadran yang sesuai. Sehingga kita punya X sebagai fungsi T-nya adalah 0,1 sin 4V T ditambah 2V per 3. Paham? Kalau kan pakainya cos. Beda nggak hasilnya? Beda. Amplitudenya sama. Omeganya sama. Fasa awalnya beda. Pasti beda. Harus beda malah. Karena sin dan cos kan beda kan? Berapa bedanya? Pi per 2. Jadi bedanya pasti ada beda pi per 2. Apakah ditambah atau dikurang? Tergantung. Paham ya? Oke. Itu cara kita mencari fasa awal. Nanti sekarang yang kedua itu adalah OHS pada kasus bandul. Lebih spesifiknya adalah bandul matematis. Oke, ini juga ada di praktikum kalian. Seperti ini. Saya punya bandul
Bandul, ini talinya ya. Ini bandulnya tuh yang ininya, yang bulatnya. Masanya M. Talinya panjangnya L. Oke? Si bandul, tali bandul itu sama saya disimpangkan. Disimpangkan. Oke, kebayang? Bayang ya? Terus saya lepas. Apa yang terjadi kalau dilepas? Dia bakal bergerak seperti ini kan? Betul ya? Betul? Oke, kenapa dia bisa gerak? Coba kita tinjau dulu ya. Di sini ada massa kan? Ada massa berarti ada apa? Berat ya, mg. Ada tali, maka dia punya tegangan tali. Oke. Nah, masalahnya benda ini geraknya tuh ke sini loh. Betul ya? Menurut kalian, yang diurai jadi sin dan cos, tegangan talinya atau mg-nya? Mg-nya. Karena tegangan talinya udah tegak lurus kan? Berarti yang diurai adalah si mg-nya. Berarti ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Betul? Kalau ini theta, ini juga theta. Ini mg sin atau mg cos? Mg cos theta. Yang ini adalah mg sin. Paham? Nah, mg sin theta inilah yang disebut sebagai gaya pemulih pada kasus bandul matematis. Kenapa? Karena dia selalu mengarah ke titik setimbang. Paham? Kalau kita lepas, dia gini kan? Betul? Gerak ya? Ini gerakan apa ini? Rotasi kan? Karena dia punya poros, betul? Kalau gerak rotasi berarti persamaan geraknya pakai persamaan torsi. Inersia dikali alfa. Yang bikin gerak rotasi siapa? Mg sin kan? Tapi Mg sin arahnya berlawanan sama tarikan. Ya nggak sih? Maka ditulisnya minus Mg sin theta. Dikali lengannya. Lengannya adalah jarak dari Mg sin ke poros berapa? L kan? Panjang tali kan? Oke, paham ini? Oke, berapa inersia bandul ini? Berapa inersianya? Ingat nggak? Kalau kalian disuruh mencari inersia, kalian tuh harus tahu dulu ini benda apa. Benda titik atau benda tegar. Ini bandulnya benda apa? Benda titik apa tegar? Benda? Kenapa titik? Nggak ada ukurannya. Berarti kita anggapnya sebagai titik kan? Berapa inersia benda titik? Marin. MR kuadrat. R-nya apa? Nah, betul. Bukan jari-jari ya, tapi panjang talinya. Jarak dia ke poros. Boleh nggak alfa diganti? Alfa itu kan turunan kedua dari theta, benar nggak? Kan theta, omega, alfa, betul? Oke. Kita sederhanain, L-nya coret, M-nya coret, boleh? Yang dapatnya apa? Min G sin theta sama dengan L D kuadrat theta per DT kuadrat. Betul? Nah, tadi siapa yang praktikum udah bandul? Ini udah kan bandul praktikum? Siapa ini? Bandul kan? Masih inget nggak? Di praktikum bandul. Syarat kalau bandul mau bergerak OHS. Syaratnya apa? Apa? Di praktikum? Lah, sudut tetanya harus kecil. Iya kan? Kita nggak boleh menyimpangkan dia terlalu jauh. Kalau nggak tahu di bawah 10 derajat ya. Ya. Nah, di matematika kalau tetanya kecil, nilai sin teta itu akan mendekati nilai tangen teta. Nilai tan teta akan mendekati nilai tetanya. Teta dalam satuan harus radian. Sehingga yang semula min G sin teta menjadi min G dikali teta sama dengan L D kuadrat teta per DT kuadrat. Paham? Kalau saya baca gini boleh nggak? Boleh nggak? Semua saya bagi L, terus saya satuin ruasnya.
Ini namanya apa? Persamaan diferensial orde kedua. Pasti kalau kita punya seperti ini, konstanta yang ada di depan fungsi itu adalah omega kuadrat. Berarti pada kasus bandul matematis, omeganya adalah akar G per L. Sama juga, solusi umum yang diinginkan soal adalah theta sebagai fungsi T, amplitudo, boleh sin, boleh cos, omega T tambah fasa awal. Sama juga, amplitudo dan fasa awal dicari dari keadaan awal soal. Kayak tadi, paham? Oke, kalau paham, kita coba kerjaan soal worksheet-nya. Soal UTS juga. Mana ya? Ini. Oke. Soal seperti ini. Oke, tulis nama sama NIM-nya. Coba dikerjain. Oke, coba ya dikerjain. Ini pegas sederhana juga, tapi vertikal. Pada dasarnya sama aja. Omeganya pun sama, karena dia pegas sederhana. Kalau udah aneh-aneh baru kalian urai. Tapi kalau ini maksudnya, berarti omeganya sama-sama akar kopter ya. Yang A minta konstanta pegas, yang B minta solusi persamaan gerak. Berarti YT ya, karena ini geraknya vertikal. Nah, dia requestnya cosinus. Artinya harus cosinus. Oke? Kalau tadi kan dia nggak request ya, dia bebas. Tapi kalau sekarang request cosinus. Yang C, dia minta berapa kecepatan gerak sistem ketika bendanya sedang ada di posisi 0,02 meter dari titik timbang. Oke, ini kalau nggak salah ini informasinya cuma dikasih tahu satu ya.
Yaitu ketika T sama dengan 0, bendanya di posisi sekian kan. Tapi dia nggak kasih tahu informasi kecepatan ya. Ya, kan akan ada dua opsi kan. Pilih aja yang kuadrat terkecil aja deh. Karena nggak ada informasi kecepatannya. Kalau ada informasi kecepatan kita bisa detail. Kalau nggak ada ya berarti cari yang ambil yang terkecilnya aja. Oke, kalau bingung tanyain aja ya. Di sini dia ngasih tahu langsung amplitudonya ya. Jadi kita nggak perlu nyari amplitudo lagi. Dia ngasih tahu langsung. Berarti yang kalian tinggal cari tinggal omega sama fase awal.
Sambil nunggu absensi dulu aja ya. Udah? Oke, sip. Persen udah? Oke, kalau udah selesai boleh pulang.